Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GITJ Banyutowo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengawali ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita awali ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita naikkan pujian bagi keagungan nama Tuhan, dan kita menyiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan yang berupa uang. Kita naikkan pujian "Ku heran Allah mau memberi". Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan 15. Demikian kebenaran firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil Anak-Nya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu.
Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan juga menyerahkan persembahan yang telah kita berikan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena hanya oleh anugerah-Mu kami hidup sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, karena oleh anugerah melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang telah bangkit dari antara orang mati, kami menerima hidup yang kekal. Tuhan angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bersama kami menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Karena mengingat situasi pandemi yang saat ini Tuhan belum usai, belum selesai, kami mohon pertolongan Tuhan supaya Engkau mengasihi bangsa kami. Turunkan belas kasihan-Mu atas bangsa dan negeri kami. Tuhan, singkirkan pandemi ini dari tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Bahkan ini menjadi pergumulan bagi negara-negara, bangsa-bangsa di dunia. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami manusia sungguh tidak mampu menghadapi pandemi ini. Kami mohon, turunlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menyingkirkan pandemi ini di seluruh muka bumi. Tuhan, berkati para pemimpin negeri kami, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mereka dengan hikmat Tuhan melakukan tugas pemerintahan dengan baik. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, para pemimpin negara-negara di dunia, supaya mereka bersatu hati melawan pandemi ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami di tengah-tengah situasi ini. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan, supaya ekonomi negeri kami Tuhan pulihkan. Ekonomi negeri kami di tengah-tengah situasi ini ya Bapa, kami mohon Tuhan memberkati. Kami berdoa memohon kepadamu supaya bangsa ini, rakyat Indonesia, mereka patuh terhadap arahan, anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan dimanapun berada, yang telah Tuhan taruh, Tuhan tanam, Tuhan letakkan, kiranya Engkau memberkati dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga terang Kristus terpancar di tengah-tengah umat Tuhan. Ya Bapa, sehingga di tengah situasi ini gereja Tuhan memancarkan kasih Kristus, dan bangsa negeri kami melihat pancaran kasih Kristus melalui umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami bersyukur kepadamu, karena oleh anugerah Tuhan Engkau memberkati gereja-Mu GITJ Banyutowo yang telah Tuhan tanam hampir 160 tahun yang lalu.
Tuhan, dari generasi ke generasi Tuhan memelihara umat-Mu. Dari generasi ke generasi Tuhan menuntun umat kepunyaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga akan meneguhkan penatua diaken di antara umat Tuhan yang terpanggil, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tentukan untuk bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu supaya Engkau akan menetapkan mereka menjadi penatua dan diaken. Dan saat ini juga kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kepadamu karena Tuhan terus memelihara umat-Mu setiap hari. Melalui pekerjaan kami masing-masing, Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak kekurangan. Karena itu kami juga menyerahkan persembahan kami yang berupa uang. Biarlah Tuhan sucikan supaya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan sungguh mencukupkan kebutuhan pelayanan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Allah Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, keluarga dalam keadaan damai, tentram, rukun, dan juga saya percaya, kita semua percaya bahwa Tuhan terus memelihara, merawat kita setiap hari, setiap waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena situasi pandemi saat ini dan menurut arahan, anjuran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melalui Puskesmas Dukusti, GITJ Panyitowo dihimbau, dianjurkan untuk mengadakan ibadah secara online. Kita sebagai gereja Tuhan harus menjadi contoh yang terbaik dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona 19 di negeri ini, bahkan yang menjadi pandemi di seluruh dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, bacaan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-15 telah dibacakan. Dan untuk memahami firman Tuhan ini, kita harus tahu siapa yang menuliskannya. Jelas di sini bahwa yang menuliskan surat ini adalah Rasul Paulus, yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus yang telah dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan, dikhususkan untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi ini adalah surat Rasul Paulus, meskipun juru tulisnya disebutkan di bagian akhir dari pasal 16 bernama Tertius. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang menerima surat Roma ini adalah jemaat atau orang-orang percaya di Roma. Lalu yang menjadi pertanyaan tentu, apa hubungannya Rasul Paulus dengan jemaat di Roma? Jemaat di Roma ini sesungguhnya berdiri karena pekerjaan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta, sehingga sebagian orang-orang yang pada saat itu hadir dalam acara Pentakosta, peribadatan Yahudi di Yerusalem, melihat peristiwa yang ajaib ketika Roh Kudus tercurah pada hari raya Pentakosta. Mereka kembali ke Roma dan memberitakan Injil di Roma sehingga berdiri gereja di Roma. Lalu apa hubungannya dengan Rasul Paulus? Dalam perkembangan berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang mengenal Rasul Paulus atau lebih dulu dikenal oleh Rasul Paulus, kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus secara khusus di Asia Kecil, mereka juga
dalam perkembangannya tinggal di Roma dan menjadi orang-orang yang sangat penting di dalam perkembangan kekristenan atau pekabaran Injil di Roma, di ibu kota kekaisaran Roma pada saat itu. Nah, bisa dilihat di pasal yang terakhir, pasal 16, paling tidak Rasul Paulus menyebutkan tidak kurang dari 26 orang. Dalam salamnya dia mengenal orang-orang itu. Ini membuktikan dalam perkembangan berikutnya jemaat Roma sesungguhnya memiliki hubungan yang erat dengan Rasul Paulus. Nah, kalau kita perhatikan berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, suasana kebatinan pada saat Rasul Paulus ini menuliskan surat, kita melihat di sini bahwa nampaknya Rasul Paulus menuliskan dengan suasana batin yang rindu kepada jemaat di Roma, karena berkali-kali, tidak hanya satu kali tetapi berkali-kali Rasul Paulus ingin pergi ke Roma namun terhalang. Jadi saya menangkap, melihat, merasakan bahwa suasana kebatinan Rasul Paulus pada saat itu adalah kerinduan yang dalam kepada jemaat di Roma untuk bertemu, bertatap muka dengan mereka, untuk membagikan karunia rohani kepada mereka sehingga iman mereka dikuatkan satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-8 ini Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi kalau ini bahasa sekarang, berita tentang jemaat Roma pada saat itu kalau dibahasakan sekarang itu viral. Bayangkan pada saat itu belum ada HP, belum ada kemajuan komunikasi teknologi, masih jauh, tetapi kehidupan iman jemaat di Roma itu telah tersiar di seluruh dunia. Secara khusus pada waktu itu adalah berada di wilayah kekaisaran Roma, dan Rasul Paulus menuliskan bahwa iman mereka tersiar di seluruh dunia. Jadi betapa kehidupan rohani, kehidupan iman jemaat di Roma saat itu sungguh-sungguh memberkati, memberikan beritanya, membawa atau membuat sukacita bagi orang-orang yang mendengarkan, secara khusus orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, di berbagai wilayah, secara khusus di kekaisaran Roma yang sangat luas pada saat itu. Nah, tapi tidak hanya mengucap syukur, Rasul Paulus ingin sekali menemukan buah di tengah-tengah jemaat di Roma. Karena itu Rasul Paulus berkali-kali ingin sekali datang ke sana, tetapi ketika keinginan mau datang ke sana selalu terhalang berkali-kali. Tetapi tujuannya adalah untuk menemukan buah. Kalau berita yang tersebar tentang iman jemaat di Roma membangkitkan sukacita luar biasa bagi gereja-gereja Tuhan pada saat itu, Rasul Paulus ingin datang, ingin bertemu, ingin bertatap muka, ingin melihat sendiri. Rasul Paulus ingin menemukan buah di tengah-tengah gereja Tuhan pada saat itu. Jadi harapannya Rasul Paulus bukan hanya beritanya yang tersebar, yang viral, tetapi dia sendiri akan menemukan buah yang lebih dari sekedar apa yang
Dia dengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kita menyaksikan peneguhan majelis GITJ Banyutowo periode 2020-2025, ini sungguh adalah anugerah Tuhan. Ini sungguh adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada umatnya, bahwa dari generasi ke generasi Tuhan memelihara gereja Tuhan di tempat ini. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, diterima atau tidak terima, banyak orang telah mendengar mengenai gereja GITJ Banyutowo. Sejarah yang panjang membuat orang-orang datang, dan semakin hari semakin banyak yang datang untuk melihat dari dekat seperti apa sih GITJ Banyutowo yang telah ditanam hampir 160 tahun yang lalu oleh tokoh pekabar Injil pribumi Kiai Ibrahim Tunggulwulung dan para leluhur Banyutowo. Mereka ingin melihat dari dekat apakah yang mereka dengar. Mereka ingin membuktikan, mereka ingin tahu apakah yang mereka dengar betul demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harapan kita bersama, sebagaimana Rasul Paulus juga berharap ketika mendengar berita tentang iman jemaat di Roma dan ingin bertemu dengan mereka. Kita juga berharap bahwa berita yang tersebar mengenai GITJ Banyutowo adalah berita yang membuat sukacita, berita yang membangun gereja Tuhan yang lain, berita yang mendorong gereja Tuhan yang lain untuk terus memberitakan kabar sukacita. Dan kalau mereka, secara khusus keluarga-keluarga kita yang dari Banyutowo yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia ini datang, mereka akan menyaksikan bahwa apa yang mereka lihat sesungguhnya melebihi apa yang mereka dengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu hari ini secara khusus Bapak, Ibu, majelis yang telah terpilih, penatua dan diaken, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menggembalakan umat Tuhan, untuk mendandani pengantin Kristus, untuk membangun bangunan Allah, dan untuk merawat tunas zaitun liar yang telah dicangkokkan kepada Kristus. Kita semuanya adalah tunas zaitun liar itu, dan melalui kita juga Tuhan mau supaya kita merawat umat Tuhan yang digambarkan sebagai tunas zaitun liar, sehingga hidup mereka bukan lagi tunas zaitun liar, tetapi yang mengalir adalah Roh Tuhan yang memberikan kehidupan kepada mereka, kepada kita sekalian, kepada gereja Tuhan di tempat ini, sehingga umat Tuhan di GITJ Banyutowo akan semakin terdengar indah. Tetapi ketika mereka datang ke tempat ini, mereka akan menyaksikan, melihat bahwa apa yang mereka lihat jauh lebih indah dari apa yang telah mereka dengar. Ini tugas yang sungguh mulia, tetapi juga penuh dengan tantangan. Kiranya Bapak, Ibu, majelis yang terpilih yang akan sebentar lagi ditetapkan
penatua dan diaken diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan bersama-sama. Demikian juga umat Tuhan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, satukan hati, satukan pikiran kita untuk melayani pekerjaan Tuhan yang indah di gereja Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melengkapi kami. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi apa yang kami dengar, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya saya akan menetapkan, meneguhkan penatua diaken GIDJ Banyutowo periode 2020-2025. Karena itu Bapak Ibu majelis yang terpilih penatua dan diaken, silakan berdiri di tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pertanyaan yang nanti harus panjenengan jawab secara bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu sekalian bersedia diteguhkan sebagai penatua dan diaken GIDJ Banyutowo? Yang kedua, apakah Bapak Ibu bersedia dengan tulus, ikhlas, dan sukacita menjalankan tugas tanggung jawab Bapak Ibu semua sebagai penatua dan diaken? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu dan saudara semuanya bersedia menjadi teladan yang terbaik bagi jemaat Tuhan, baik dalam perkataan dan perbuatan dalam pelayanan bersama di GIDJ Banyutowo ini? Bagaimana jawab Bapak Ibu semuanya? Demikian jawab mereka semuanya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya silakan berlutut dan saya akan meneguhkan Bapak Ibu sebagai penatua dan diaken. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan pun waktu ku miliki. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
semuanya. Pun waktuku miliknya. Bait yang kedua, tanganku kerja baginya, kakiku mengikuti. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapak Ibu, mari tunduk kepala. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena cinta Tuhan kepada gereja Tuhan di tempat ini, GITJ Panyutowo yang telah ditanam Tuhan hampir 160 tahun yang lalu, karena cinta Tuhan kepada generasi ke generasi, hari ini Tuhan memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memilih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menjadi penatua dan diaken di gerejanya di GITJ Panyutowo ini. Karena itu sebagai gembala di GITJ Panyutowo, saya menetapkan, meneguhkan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi penatua dan diaken. Kiranya kasih karunia dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam mengemban tugas yang indah, yang mulia ini sebagai penatua dan diaken periode 2020-2025 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, karena Tuhan Yesus telah menetapkan, meneguhkan penatua dan diaken untuk gereja-Mu GITJ Panyutowo periode 2020-2025 bersama dengan hamba-Mu, gembala, pendeta, dan guru Injil. Kami mau bersama melayani pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami sekalian, mampukan kami sekalian untuk menggembalakan umat kepunyaan-Mu, untuk melayani umat kepunyaan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin hal ini tidak akan mudah, tetapi kami pun akan menghadapi persoalan. Mungkin di dalam kami memecahkan persoalan, kami akan menghadapi berbeda pandangan, berbeda pemikiran. Tetapi kami mohon pertolongan-Mu, hikmat-Mu, taruh di dalam hati kami kasih-Mu, sehingga kami sekalian mampu menyatukan persepsi kami, pikiran kami untuk gereja-Mu di GITJ Panyutowo ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.
sebagai penatua dan diaken. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati keluarga mereka. Di tengah-tengah mereka melayani gereja Tuhan, mereka juga harus melayani pekerjaan Tuhan, tanggung jawab yang lain. Tuhan juga memampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan berdiri Bapak Ibu. Selamat panjenengan sebagai penatua dan diaken, dan saat ini panjenengan dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan tugas pelayanan bersama dengan kami. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah pengakuan iman rasuli dan akan dilanjutkan dengan warta jemaat. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita berdiri, kita akan bersama-sama mengakui iman kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Dilanjutkan warta jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan kami akan membacakan warta jemaat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang pertama adalah bahwa hari ini gereja kita, Gereja GITJ Banyutowo telah meneguhkan panatua dan diaken periode 2020-2025 dan telah membentuk fungsionaris gereja sebagai berikut. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah Ketua Umum Bapak Dr. Andes Sutarjo MSI. Yang kedua, Ketua 1 Bidang Koinonia Bapak Insinyur Ruslan. Yang ketiga, Ketua 2 Bidang Marturia Bapak Sunario SPD. Yang keempat, Ketua 3 Bidang Diakonia Bapak Edi Prasetyo SPD. Yang selanjutnya, Sekretaris 1
adalah Bapak Kasnadi. Sekretaris 2 Ibu Sri Muryani. Bendahara 1 adalah Ibu Eliana Ardikusumawati, Sarjana Teologi. Bendahara kedua Ibu Farida Suparjanti, SESTH. Terus selanjutnya Bapak Ibu, Komisi Pembinaan Warga Gereja, Ibu Ngatina. Kemudian Bapak Sutrisno. Yang ketiga adalah Bapak Sukriyo. Komisi Wanita dan Lansia, Ibu Rosmina. Komisi Diakonia, Bapak Sudarno, Bapak Yadi Wibowo. Komisi Pemuda, Bapak Yusuf Bawi. Komisi Remaja adalah Ibu Sulistianingsih. Komisi Sekolah Minggu, Bapak Ngatono. Komisi Kemitraan, Bapak Yusuf Harjono, SEMM. Komisi Pekabaran Injil atau PI adalah Bapak Setio Utomo. Komisi Litbang adalah Bapak Rodiawan Setia Adi. Komisi Rumah Tangga, Bapak Mulyono. Yang kedua Bapak Sumarlan. Yang terakhir adalah Komisi Keluarga Muda, Bapak Teguh Firmanto. Demikian nama-nama yang telah menduduki panatua dan diaken untuk melayani jemaat di Gereja GITJ Banyutowo periode 2020 sampai 2025 yang akan datang. Pengumuman yang kedua Bapak Ibu adalah untuk warta keuangan akan diumumkan pada waktu ibadah selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bagi jemaat yang akan mempersembahkan, dipersilahkan untuk mengumpulkan di ketua warga masing-masing. Informasi yang ketiga. Dan informasi yang keempat adalah untuk ibadah gereja menunggu informasi selanjutnya. Jadi nanti jemaat akan menerima informasi dari gereja yang akan disampaikan oleh para pelayan dan juga majelis gereja, supaya untuk ibadah selanjutnya nanti kapan itu nanti akan diumumkan secara jelas. Demikian informasi atau warta jemaat atas perhatian dan untuk semuanya kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk selanjutnya adalah serah terima. Untuk kepengurusan ini kami serahkan selanjutnya untuk Bapak Ruslan. Terima kasih Bapak Ibu.
Saya selaku Ketua Panitia, pada saat penyerahan kelengkapan dari majelis yang lama tahun 2015 sampai 2020, dan pada saat ini kelengkapan yang telah diserahkan kepada saya selaku panitia akan kami serahkan lagi kepada majelis yang baru untuk periode 2020-2025. Terima kasih Pak Sutarjo yang telah menerima kembali laporan pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, Bapak Dr. Andes Sutarjo MSI untuk bisa menyampaikan satu patah dua kata sebagai ketua yang baru. Terima kasih. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan, pada hari ini majelis yang baru sudah diteguhkan, yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh majelis yang baru ini dapat melayani di gereja GITJ Banyutowo ini, melayani Tuhan di tempat ini, melayani seluruh jemaatnya di tempat ini lebih baik lagi dari tahun-tahun yang akan datang. Harapan saya, Bapak Ibu Saudara majelis yang baru dapat menerima tugas pelayanan ini dengan ikhlas, dengan mengorbankan seluruh kepentingan pribadinya, tetapi hanya untuk melayani Tuhan semata-mata. Terima kasih atas kepercayaan dari seluruh jemaat GITJ Banyutowo yang sudah memberikan pelayanan ini kepada majelis yang baru selama 5 tahun ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk tugas pelayanan yang berat ini, agar kita saling melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon doa restu untuk seluruh jemaat agar kami dapat melaksanakan tugas pelayanan ini untuk 5 tahun ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami mengakhiri ibadah kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, supaya kami mampu menjalani hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kidung Jemaat nomor 408, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi
damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.